Alur cerita novel Renegade Immortal, bagian ke-99, Tubuh Baru Situnan. Pertarungan Sukezi dan Yun Kuezi, sialan, setelah puluhan ribu tahun, akhirnya aku punya tubuh lagi. Situnan tertawa keras, suara tawanya menggema di udara. Hahaha, setelah mendapatkan tubuh ini, aku harus menikmatinya. Ku dengar semua pembudidaya wanita di planet Feng Luan cantik-cantik. Lelaki tua ini selalu ingin pergi ke sana. Setelah kita keluar dari tempat ini, aku pasti akan bersenang-senang. Wang Lin, kau mau ikut? Di depannya, Wang Lin melayang dengan tenang, jubahnya berkibar tertiup angin, wajahnya datar tanpa ekspresi. Dia menatap Situnan dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak." Situnan memutar matanya, mendesah seolah kecewa. "Kau benar-benar membosankan. Yang kau lakukan hanyalah berkultivasi, berkultivasi, dan berkultivasi. Apa yang bisa kau dapatkan dari itu? Tahukah kau mengapa lelaki tua ini mulai berkultivasi? Biar kukatakan padamu." Dia menunjuk ke dadanya sendiri dengan penuh semangat. Lelaki tua ini berkultivasi untuk memiliki semua wanita cantik di dunia, merampas semua harta, dan menyingkirkan siapa saja yang tidak kusukai. Inilah alasan aku berkultivasi di planet 4 orang suci. Kalau tidak, dengan betapa membosankannya kultivasi, siapa yang mau melakukannya? Situnan mengibaskan lengan bajunya dan tertawa pahit. Dulu, ketika aku mencapai tahap pendirian yayasan, aku memutuskan untuk berhenti berkultivasi. Aku pergi ke sebuah negeri kecil yang hampir tidak memiliki pembudidaya. Di sana aku menjadi raja, berpesta setiap malam, dikelilingi wanita cantik yang melayaniku. Itulah hidup, siapapun yang tidak kusukai, ku bunuh hanya dengan satu mantra. Aku hidup seperti itu selama 10 tahun. Wang Lin terbang pelan ke depan, menatap Situnan dengan tatapan tajam. "Kalau kau sebahagia itu, kenapa tidak terus hidup seperti itu?" tanyanya dengan suara tenang. Ekspresi wajah Situnan seketika berubah kesal. "Kau pikir aku tidak mau? Kalau bukan karena ada pembudidaya formasi inti yang datang mencari masalah, aku pasti sudah menikmati sisa hidupku di sana. Mereka datang mengganggu, dan aku terpaksa melarikan diri. Setelah itu aku menggigit bibirku dan berkultivasi sampai mencapai tahap formasi inti. Ketika keluar dari kultivasi tertutup, aku kembali mencari kesenangan, tapi kemudian, kau tahu apa? Ada pembudidaya jiwa baru lahir yang datang dan menginginkan salah satu wanita yayasan pendirian milikku untuk dijadikan tungku kultivasi." Situnan mendesah panjang, wajahnya penuh amarah. Lelaki tua ini tidak bisa melawannya, jadi aku harus lari lagi. Kali ini aku berkultivasi sampai tahap akhir jiwa baru lahir sebelum keluar dari kultivasi tertutup. Setelah itu aku pergi ke negara budidaya peringkat 3 dan kembali hidup mewah. Para wanita yayasan pendirian selalu ada di sisiku, melayaniku setiap hari. Itulah hidup yang sebenarnya. Wang Lin tersenyum tipis. Tatapannya tajam menembus Situnan, dan setelah itu, mungkinkah kau bertemu dengan pembudidaya formasi jiwa? Situnan menghela napas panjang. "Benar, sialan, aku membunuh seseorang dan membuat marah pembudidaya formasi jiwa. Aku hampir mati dan diselamatkan oleh Ye Wuyu, yang saat itu belum menjadi suzaku pertama. Dia melindungiku, tapi dia tak bisa menjagaku selamanya, jadi aku menyerah pada kesenanganku dan kembali berkultivasi. Aku menutup diri sampai mencapai tahap akhir formasi jiwa." Wang Lin memperhatikan Situnan dengan mata menyipit. Jalur kultivasi Situnan begitu berbeda dengan dirinya, namun ada sesuatu yang menarik dalam ceritanya. "Apa yang terjadi setelah itu?" tanya Wang Lin. Situnan mengangkat kepalanya, matanya bersinar penuh kenangan. "Aku kembali membalas dendam. Aku pergi ke sekte pembudidaya formasi jiwa itu dan membunuh mereka. Setelah itu aku kembali hidup mewah. Sayangnya, kesenangan itu tidak berlangsung lama. Ye Wuyu datang lagi, memintaku ikut ke alam surga. Kami mengumpulkan banyak batu giok surgawi, dan aku mencapai tahap transformasi jiwa. Awalnya aku ingin kembali bersenang-senang, tapi Ye Wuyu mempengaruhi pikiranku. Dia berkata bahwa jika aku ingin bermain, aku harus bermain di luar planet 4 orang suci. Bersamanya, aku membantu menaikkan negara budidaya dari peringkat 4 ke peringkat 6. Pada akhirnya kami berdua mencapai tahap Ascendant." Wajah Situnan dipenuhi emosi campur aduk. "Aku hanya ingin menikmati hidupku. Tapi saat Ye Wuyu mati, aku harus melanjutkan tanggung jawabnya dan menjadi suzaku kedua. Kau tahu apa yang terjadi setelahnya? Tubuhku hancur, dan aku harus bersembunyi di Heaven Defying Beat hingga akhirnya aku bertemu denganmu." Wang Lin tetap tenang, suaranya rendah namun penuh tekad. "Situ, daomu dan daoku berbeda." Situnan memandang Wang Lin dengan tajam. Di mata Wang Lin, dia melihat ekspresi yang pernah dia lihat pada Ye Wuyu, keyakinan mutlak pada jalannya sendiri. Situnan tertawa getir. "Kau keras kepala, sama seperti pencuri tua Ye Wuyu itu. Baiklah, sekarang hal terpenting adalah membantumu mendapatkan kembali bagian jiwa yang tertinggal di kristal planet budidaya. Untuk itu kau harus memasuki makam Suzaku. Tapi ingat, hanya pembudidaya tahap transformasi jiwa yang bisa masuk. Aku tidak bisa ikut. Kalau kau gagal, aku masih punya cara lain tapi itu jauh lebih sulit." Wang Lin mengangguk pelan, tatapannya menembus cakrawala. "Segera urusan di planet Suzaku ini akan selesai. Setelah aku mendapatkan kristal planet budidaya, aku akan pergi. Alam semesta ini luas. Situ, semoga kita bertemu lagi di masa depan."
Si Tunan tertawa keras. Hahaha, pasti kita akan bertemu lagi. Aku akan jadi pangeran di planet Feng Luan, hidup dikelilingi wanita cantik, jangan lupa mampir. Saat mereka terbang bersama, Wang Lin tiba-tiba bertanya, situ ada alam apa di atas tahap Ascendant? Pertanyaan itu menggantung di udara, seolah membuka misteri baru dalam perjalanan mereka. Di atas tahap Ascendant, Wang Lin bertanya dengan nada datar, tapi matanya memancarkan rasa ingin tahu yang dalam. Mendengar pertanyaan itu, Si Tunan tiba-tiba berhenti di udara. Angin berdesir pelan saat ia menoleh menatap Wang Lin. Mata Si Tunan menyipit sedikit, ada sedikit rasa hormat dan berat dalam tatapannya. Alam di atas tahap Ascendant, gumamnya pelan. Itu bukanlah sesuatu yang diketahui oleh sebagian besar pembudidaya, terlalu sedikit orang yang pernah menyentuh batasan itu. Dia menarik napas panjang, kemudian melanjutkan dengan nada serius. Tahap Ascendant adalah puncak sekaligus pintu gerbang. Banyak pembudidaya yang terhenti di ambang pintu ini hingga umur mereka habis. Namun, begitu kau menerobosnya dan menyentuh alam berikutnya, umurmu akan meningkat berkali-kali lipat. Memang tak bisa hidup selama langit dan bumi, tapi itu sudah cukup lama untuk mengabaikan usia fana. Si Tunan menyipitkan mata, sedikit melankolis ketika berbicara. Aku memperoleh sedikit pemahaman tentang alam berikutnya sebelum aku terpaksa bersembunyi di Heaven Defying Beat. Itu sebabnya aku bisa bertahan puluhan ribu tahun di dalam sana. Tapi ingat, itu tidak berarti hidupku abadi. Jika waktuku tiba, dan aku masih belum menembus ambang itu, aku tetap akan mati. Wang Lin mendengarkan dengan saksama, matanya bersinar redup. Kata-kata Si Tunan mengingatkannya pada saat ia membantu Li Muan menangkis utusan surga. Si Tunan menghela napas dan menatap Wang Lin dengan dalam. Setelah tahap Ascendant, ada 3 alam penghancuran nirvana. Wang Lin terkejut, 3 alam penghancuran nirvana, ulangnya perlahan. Benar, Si Tunan mengangguk, generasi pertama Suzaku, Ye Wuyu, pernah bercerita padaku tentang 3 alam nirvana Satering setelah dia mendapat hadiah dari Cultivation Alliance. Kalau bukan karena dia, aku tak akan tahu soal ini. Si Tunan melanjutkan dengan suara yang lebih berat. 3 alam itu adalah Nirvana Scryer, Nirvana Cleaner, dan Nirvana Shatterer. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, matanya semakin tajam. Apakah 3 alam Nirvana Shattering itu puncak dari semua alam? Tanyanya. Si Tunan tersenyum pahit. Bagaimana mungkin sesederhana itu? 3 alam Nirvana Shattering hanyalah langkah kedua bagi pembudidaya. Namun, seseorang yang sudah berada pada tahap ini dapat disebut sebagai pembangkit tenaga besar di Cultivation Alliance. Hanya sedikit orang yang berani mencari masalah dengan mereka. Bahkan ada rumor bahwa beberapa monster tua di Cultivation Alliance telah melampaui Nirvana Shattering. Wang Lin terdiam sejenak, ia kemudian menoleh ke arah Si Tunan dan bertanya dengan nada tajam. Apakah kau sudah mencapai Nirvana Shattering? Si Tunan tertawa getir, lalu menggeleng, mana mungkin semudah itu, di antara tahap Ascendant dan Nirvana Scryer, ada 2 ambang batas penting, yaitu tahap pembersihan Yin dan pembersihan Yang. Pembersihan Yin yang adalah perubahan dalam domain seorang pembudidaya, ini bukan sekadar perubahan bentuk, melainkan pemahaman mendalam tentang esensi Dao. Hanya setelah domainmu melewati tahap pembersihan Yin Yang, kau dapat melangkah ke Nirvana Scryer. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara rendah. Sebelum aku terjebak di Heaven Defying Beat, aku sudah menyentuh batas pembersihan Yin. Ketika bersembunyi di sana, meski aku tak bisa berkultivasi, pemahamanku terhadap domainku terus meningkat. Aku berhasil melewati tahap pembersihan Yin. Sekarang, jika aku menemukan tempat untuk melakukan kultivasi tertutup, aku bisa menyelesaikan pembersihan Yang dan menjadi Nirvana Scryer. Wang Lin mengangguk pelan, matanya bersinar tajam, ia bertanya lagi. Kalau begitu, di tingkat apa Zukwezi saat ini? Tatapan Si Tunan berubah dingin. Ada sedikit penghinaan di matanya. Dia, Ascendant tahap akhir, kuharap dia bahkan tidak akan pernah mencapai tahap pembersihan Yin Yang, apalagi Nirvana Scryer. Si Tunan tertawa dingin, lalu berkata, namun, dia memiliki teknik khusus Cultivation Alliance, Segel Suzaku. Itu membuatnya jauh lebih kuat dibandingkan pembudidaya Ascendant biasa. Meski begitu, dia tetap bukan tandingan pembudidaya yang sudah melewati pembersihan Yin Yang. Wang Lin menyipitkan mata, lalu berkata pelan, Segel Suzaku. Si Tunan mengangguk, ya, Segel Suzaku adalah teknik tingkat rendah yang diberikan Cultivation Alliance. Meski dikatakan tingkat rendah, kekuatannya luar biasa. Namun, setiap kali digunakan, teknik ini akan menguras umur penggunanya. Si Tunan menatap Wang Lin dengan tajam. Jika kau berhasil mendapatkan Cultivation Planet Crystal, maka bahkan tanpa Segel Suzaku, kekuatanmu akan meningkat pesat. Tapi ingat, Segel Suzaku hanya bisa digunakan jika kau menguasai kristal planet budidaya. Wang Lin sedikit merenung, ia menatap Si Tunan dan berkata, kau menyebutkan bahwa harta surgawi juga memiliki tingkatan. Apa maksudmu? Si Tunan tersenyum tipis. Harta surgawi terbagi menjadi 3 tingkat, kualitas rendah, menengah, dan tinggi. Harta surgawi berkualitas tinggi sangat langka. Hanya sedikit yang pernah terlihat bahkan oleh pembudidaya Nirvana Shattering. Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi miliknya, lalu menyerahkannya kepada Si Tunan.
Periksa tingkat pedang ini, ujarnya. Situnan menyambut pedang itu dengan mata berbinar. Ia menyentuh bilahnya dengan lembut, merasakan aura pedang itu. Tiba-tiba, dia mengisi pedang itu dengan energi spiritual surgawi. Seketika pedang itu memancarkan cahaya menyilaukan yang jauh lebih kuat daripada saat digunakan Wang Lin. Pedang yang bagus, seru Situnan, matanya penuh gairah. Dia mengayunkan pedang itu ke udara. Ledakan, tiba-tiba langit seolah terbelah, menciptakan celah raksasa. Angin dingin menerobos keluar dari celah itu, membekukan tanah di bawah mereka. Pedang yang sangat bagus, Situnan mendesah. Matanya berbinar, ini adalah harta surgawi kualitas menengah. Tapi aku merasakan ada yang hilang. Pedang ini seharusnya 1 dari 4 bagian. Jika keempatnya digabungkan, kekuatannya mungkin setara dengan harta surgawi kualitas tinggi. Wang Lin mengernyit, hanya kualitas menengah, tanyanya pelan. Situnan mendengus. HMPH, kau terlalu meremehkan, harta surgawi kualitas menengah sudah sangat langka. Setelah kau meninggalkan planet ini, kau akan sadar betapa berharganya satu pedang seperti ini. Satu saja sudah cukup untuk memicu perang antar sekte besar. Wang Lin mengangguk, kemudian menatap Situnan dengan tenang. Situnan tersenyum nakal. Bagaimana kalau kau memberikannya padaku? Tanyanya setengah bercanda. Wang Lin hanya tersenyum tipis. Situnan tertawa kecil, lalu menghela napas dan mengembalikan pedang itu. Ah, lupakan. Kalau itu milik orang lain, sudah lama aku rebut. Tapi karena ini milikmu, aku akan malu kalau mengambilnya. Wang Lin menangkap pedang itu, menyimpannya kembali ke tas penyimpanan. Situnan tiba-tiba menatap Wang Lin dengan serius. Wang Lin, di masa depan, kau akan melihat betapa luasnya alam semesta ini, dan kau juga akan melihat betapa kecilnya planet Suzaku di mata para pembangkit tenaga besar. Kau harus mempersiapkan diri. Wang Lin mengangguk pelan, lalu menatap ke kejauhan. Ia merasakan jalan panjang yang harus ia tempuh masih sangat jauh, namun ia sudah siap. Situnan menatap kereta perang pembunuh dewa dengan mata berbinar. Aura yang dipancarkan dari harta itu membuat rambutnya meremang, dan ia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ini harta surgawi, meski hanya berkualitas rendah, tapi ini adalah salah satu harta surgawi kualitas rendah yang paling kuat, bahkan hampir mencapai kualitas menengah. Bocah kecil, bagaimana kau bisa memiliki begitu banyak barang bagus di tanganmu? Situnan menggelengkan kepalanya, suaranya penuh rasa iri dan kagum. Jika makhluk roh di dalam harta ini sedikit lebih kuat, maka mungkin saja ia akan bisa naik tingkat menjadi harta surgawi kualitas menengah. Wang Lin berdiri dengan tenang, matanya menatap tajam ke arah kereta perang itu. 3 kereta perang telah ia miliki, dan yang ini adalah yang terkecil dari ketiganya. 2 lainnya jauh lebih kuat, terutama yang terakhir. Situnan menarik napas dalam-dalam. Aku pernah melihat catatan kuno tentang harta surgawi yang menggunakan roh binatang. Mereka hanya dapat diproduksi di alam surgawi. Setelah alam surgawi runtuh, harta semacam ini hampir punah. Sayangnya, meski ini adalah harta surgawi berkualitas rendah, untuk menggunakannya sepenuhnya tetap memerlukan teknik khusus seperti harta surgawi kualitas menengah. Jika dipaksa digunakan, kekuatan penuhnya tidak akan bisa dilepaskan. Sayang sekali. Situnan menghela napas panjang, lalu menatap Wang Lin dengan sorot kagum yang makin dalam. Ketika aku berada di tingkat kultivasi seperti milikmu sekarang, aku bahkan tidak memiliki satupun harta surgawi, sementara kau sudah mengumpulkan begitu banyak. Wang Lin tidak berkata apa-apa, ia hanya mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat sesuatu di dalamnya, lalu melemparkannya ke arah Situnan. Lihat ini, Situnan menyambut batu giok itu. Saat ia memeriksanya, raut wajahnya langsung berubah drastis. Ia menatap Wang Lin dengan mata melebar. Ini adalah teknik untuk mengontrol harta surgawi ini. Wang Lin mengangguk pelan. Benar, dengan teknik ini, kau bisa mengendalikan kereta perang pembunuh dewa. Aku bahkan berani menjamin bahwa teknik ini adalah warisan langsung dari pencipta harta surgawi ini. Situnan mengangkat kepalanya. Wajahnya kini dihiasi senyum nakal. Bocah, apa kau berencana memberiku kereta perang pembunuh dewa ini? Ekspresi Wang Lin tetap dingin. Dengan tangan membentuk segel, ia menunjuk ke arah kereta perang. Sinar hitam terbang keluar dari kereta itu menuju Wang Lin. Kenapa tidak kuberikan padamu? Ucap Wang Lin tenang sambil meraih perangkap binatang dan menyimpannya. Kereta perang itu perlahan bergetar. Tanpa perangkap binatang yang mengendalikannya, roh binatang di dalamnya meraung keras, melilit tubuhnya sendiri, lalu melesat pergi dengan kecepatan luar biasa. Situnan tertawa terbahak-bahak, ia mengepalkan tinjunya. Hahaha, jangan kabur, kemari dan bermainlah dengan orang tua ini, teriaknya sebelum mengejar roh binatang itu secepat kilat. Sementara itu, 4 pasukan klan abadi yang terabaikan telah menutupi langit di keempat arah utara, timur, barat, dan selatan dari benua Suzaku. Di antara pasukan timur, leluhur kelima berdiri tegak dengan tatapan dingin. Ia melambaikan tangannya dan berkata dengan nada datar namun penuh ancaman. Penantian 3 bulan ini hampir berakhir. Hari kehancuran negara Suzaku akan segera tiba. Begitu kata-katanya selesai, ia bergerak maju, diikuti awan hitam pekat yang bergulung-gulung di belakangnya. Tujuannya hanya satu, Gunung Suzaku, pusat negara. Di saat yang sama,
3 pasukan klan abadi yang terabaikan lainnya juga bergerak. Mereka menyerbu ke arah pusat negara Suzaku, memulai serangan akhir mereka. Di benua Suzaku, 2 pohon reinkarnasi raksasa tiba-tiba bersinar terang. Dari dalam pohon itu, 2 roh leluhur bersinar terang keluar. Keduanya memiliki tanda berupa tanaman berdaun 10 di dahi mereka. Begitu muncul, mereka langsung melesat menuju negeri Suzaku. 4 garis pertahanan negara Suzaku segera dipaksa mundur. Perang besar pecah, mengguncang seluruh benua. Suara mantra-mantra yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh negeri. Tanah bergetar seakan langit pun ikut bersedih. Di atas gunung Suzaku, Zukwezi berdiri tegak, jubah merahnya berkibar tertiup angin, rambut putihnya melayang-layang liar. Ia berdiri di sana, sama sekali tak bergerak, bagai tiang penyangga terakhir negara Suzaku. Chu Yuanfei telah pergi. Leluhur Ascendan dari Satar Third Sex sedang bersembunyi dalam kultivasi tertutup. Saat ini, hanya Zukwezi satu-satunya kultivator Ascendan yang tersisa di Suzaku. Sorot matanya mengandung kesedihan, kesepian, tapi di balik itu semua, ada sedikit kegilaan yang mulai membara. Para pembudidaya planet Suzaku, suara Zukwezi tiba-tiba menggema, menyapu seluruh benua. Aku adalah Suzaku saat ini, kalian semua tak perlu bertahan lagi, biarkan klan abadi yang terabaikan datang. Qianfeng, Liu Mei, kalian berdua, datanglah kemari. Pesan ilahi Zukwezi terdengar sampai ke pelosok benua. Semua pembudidaya yang tersisa menghela napas panjang ketika mendengarnya. Dengan wajah penuh kepasrahan, mereka perlahan mundur dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Tanpa adanya pembudidaya yang menghentikan mereka, 4 pasukan klan abadi yang terabaikan menyerbu pusat Suzaku seperti badai yang mengamuk. Jika seseorang memandang dari atas, akan terlihat 4 awan hitam raksasa yang menutupi benua Suzaku, bergulung-gulung, semakin mendekati pusat. Zukwezi menatap langit dengan kedua tangan di belakang punggungnya, suaranya dalam dan berat. Semuanya akan diputuskan hari ini. Tak lama kemudian, 2 sosok melesat cepat dari kejauhan dan mendarat di sisi Zukwezi. Mereka adalah Qianfeng dan Liu Mei. Qianfeng mengenakan jubah hitam, matanya penuh aura jahat, menatap Zukwezi dalam diam. Sementara itu, Liu Mei tampak cantik seperti peri, mengenakan jubah sutra putih, alisnya terjalin erat, tapi ia juga tetap diam. Zukwezi menatap keduanya dengan sorot kesepian. Dengan suara berat, ia berkata, negara Suzaku tak akan mampu menahan serangan klan abadi yang terabaikan. Qianfeng, Liu Mei, hari ini adalah ujian hidup dan mati kalian. Apakah kalian hidup atau mati, semuanya bergantung pada takdir. Saat kata-kata itu bergema, awan hitam yang menutupi langit mulai bergemuruh hebat. Dari arah timur, seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu, tampak seperti seorang sarjana, melangkah keluar. Dengan satu langkah, ia tiba 1000 kaki di depan Zukwezi. Zukwezi, aku adalah leluhur kelima dari klan abadi yang terabaikan. Dari awan hitam barat, seorang pemuda bertato emas di sekujur tubuhnya melangkah maju. Junior Master dari klan abadi yang terabaikan menyapa Zukwezi, katanya datar. Dari awan hitam selatan, 3 sosok muncul sekaligus. 2 dari mereka tampak seperti bayangan ilusi, sementara satu lagi adalah seorang wanita cantik dengan tatapan menggoda. Aku adalah leluhur ketiga dari klan abadi yang terabaikan, 2 lainnya adalah roh leluhur klan kami, katanya sambil tersenyum. Dari arah utara, Yunkwezi keluar, berdiri tegap dengan tatapan penuh makna. Kakak magang senior, bisiknya pelan. Zukwezi memandangnya dingin. Haruskah aku memanggilmu Yunkwezi atau leluhur kedua? Tanyanya dengan nada tajam. Yunkwezi tersenyum pahit, panggil aku apa saja sesukamu. Zukwezi lalu mendongak ke langit. Kalian semua sudah datang lantas. Satu-satunya dukun berdaun 11 klan abadi yang terabaikan, leluhur pertama, sebaiknya kau juga muncul. Sinar cahaya 5 warna berkumpul di langit, membentuk sosok transparan yang perlahan turun ke tanah. Zukwezi, leluhur pertama, berkata datar. Seekor Phoenix api meraung mengerikan saat melesat cepat, menembus udara yang dipenuhi energi membara. Dalam sekejap mata, Phoenix api itu melewati sang daun dan nenek moyang pertama, kemudian langsung menyerang leluhur kelima yang berdiri di belakang mereka. Ledakan keras bergema, tubuh Phoenix api itu hancur berkeping-keping, meledak menjadi kobaran api yang menyapu segalanya. Jeritan menyedihkan terdengar di udara ketika tubuh leluhur kelima terbakar hebat, dilalap api yang tak bisa dipadamkan. Hanya dalam hitungan 3 napas, tubuh itu hangus menjadi abu dan leluhur kelima pun tewas. Wajah Zukwezi tampak semakin pucat, dan aura mematikan menguar di sekelilingnya. Segel Suzaku, jurus terlarang yang baru saja ia gunakan, menguras kekuatan hidup sang pengguna. Dengan umur dan kondisi tubuhnya saat ini, Zukwezi hanya mampu menggunakannya 2 kali. Jika ia menggunakannya sekali lagi, maka nyawanya sendiri akan menjadi taruhan. Segel Suzaku memiliki satu kelemahan fatal. Begitu target terkunci oleh indera ilahi pengguna, target itu tidak bisa diubah. Karena itu, Zukwezi tidak menargetkan leluhur pertama atau Yunkwezi, karena ia tahu segel Suzaku tidak akan bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Namun, pada leluhur kelima yang relatif lemah, serangan ini justru menjadi pembunuhan mendadak yang sempurna.
Nenek moyang pertama menatap Zukwezi dengan sorot tajam, suaranya berat, setiap kata keluar dengan kemarahan yang ditekan. Zukwezi, namun, kematian leluhur kelima tidak membuat siapapun di pihak klan abadi tertinggal menunjukkan tanda-tanda kemarahan yang berarti, seolah-olah kehilangan satu orang hanyalah pengorbanan kecil dalam skala perang besar ini. Yunkwezi melangkah maju dengan tenang, suaranya terdengar datar namun penuh tekanan. Kakak magang senior, kau masih memiliki satu segel Suzaku lagi. Namun, setelah kau menggunakannya, kekuatan hidupmu akan habis. 3 bulan lalu, aku sudah memberimu waktu untuk berpikir. Sekarang aku ingin jawaban. Apakah kau ingin mengorbankan semua kehidupan di planet Suzaku untuk memusnahkan klan abadi kami? Atau kau akan mendengarkan saranku dan membagi planet ini menjadi 2? Sebuah kilatan kegilaan melintas di mata Zukwezi. Ia tertawa terbahak-bahak, suara tawa itu menggema di langit yang dipenuhi awan hitam pekat. Saudaraku magang junior, dengan semua yang kau ketahui tentangku, apa menurutmu aku akan memilih menyerah begitu saja? Tawa itu perlahan berubah menjadi suara dingin penuh ancaman. Bagaimana kalau kita bermain sebuah permainan? Jika kalian menang, aku akan menyerahkan planet ini. Tetapi jika kalian kalah, maka klan abadi kalian yang terabaikan bisa mati bersama semua pembudidaya di planet ini. Mata Yunkwezi menyipit. Oh, katakan padaku, permainan seperti apa yang kau maksud? Zukwezi tersenyum dingin, senyuman yang dipenuhi kegilaan. Kristal planet budidaya ada di makam Suzaku. Setiap pembudidaya di bawah tahap Ascendan bisa masuk ke sana sesuka hati. Jika kalian tak dapat menemukannya tepat waktu, maka aku akan meledakkan kristal planet budidaya itu. Saat itu, baik klan abadi kalian maupun semua makhluk hidup di planet ini akan musnah. Aliansi budidaya akan datang menyelidiki, dan aku ingin melihat apakah mereka akan membiarkan klan abadi kalian hidup setelah itu. Yunkwezi menghela napas perlahan, lalu menatap dingin Zukwezi. Kristal planet budidaya berisi potongan jiwa dari semua pembudidaya di planet ini. Jika kau menghancurkannya, bahkan murid-muridmu akan mati bersamamu. Ucapan itu ia lontarkan sembari menatap tajam ke arah Qian Feng dan Liu Mei. Mendengar kata-kata itu, mata Qian Feng bersinar dengan cahaya aneh. Ia melirik ke arah Liu Mei, yang alisnya kini berkerut semakin dalam. Orang tua ini benar-benar penuh rahasia jadi. Kristal planet budidaya memiliki kegunaan seperti itu, pikir Qian Feng dalam hati, matanya menyipit penuh kecurigaan. Zukwezi menatap keduanya dengan mata tajam bagai elang. Hidup dan mati semua bergantung pada takdir. Qian Feng, Liu Mei, aku akan memberimu 2 kesempatan untuk merebut kembali potongan jiwa kalian. Jika kalian berhasil, maka kalian bisa hidup. Jika tidak, kalian akan mati, dan jangan salahkan aku. Selesai bicara, Zukwezi melambaikan tangannya, rambut putihnya bergetar tanpa angin. Lalu ia mengucapkan mantra pendek sebelum batuk darah segar. Seteguk darah itu berputar di udara, lalu berubah menjadi kristal merah berbentuk hati. Matanya kini penuh kegilaan saat ia meraung, hancurlah. Kristal merah itu mulai retak-retak. Retakan kecil menyebar seperti jaring laba-laba, terus bertambah hingga tampak akan pecah kapan saja. Di seluruh planet Suzaku, semua pembudidaya baik yang ada di benua maupun yang telah meninggalkan planet ini merasakan guncangan jiwa yang tak tertahankan. Di negara peringkat 6 hingga ke negara peringkat 1, bahkan manusia fana ikut merasakan sakit menusuk di hati mereka. Sakit ini bukan rasa sakit fisik, tapi rasa sakit yang datang dari jiwa. Suara tangisan dan jeritan terdengar di mana-mana. Para pembudidaya yang melarikan diri, yang sedang menyembuhkan diri, dan yang tak tahu harus berbuat apa kini menahan rasa sakit luar biasa seakan jiwa mereka ditarik paksa dari tubuh. Di langit, para leluhur klan abadi tertinggal juga merasakan tekanan hebat dari kristal planet budidaya. Yunkwezi menggertakkan gigi, matanya memantulkan api kemarahan dan kegelisahan. Ini adalah kesempatan yang diberinya atau perang kehancuran. Zukwezi tertawa keras, tatapan matanya kini begitu tajam, penuh dengan kegilaan namun juga menyiratkan sedikit kejernihan. Yunkwezi, aku sudah membuka makam Suzaku. Permainan dimulai sekarang. Setiap pembudidaya di bawah tahap Ascendan boleh masuk. Mari kita lihat apakah kalian bisa mendapatkan kristal planet budidaya sebelum aku menghancurkannya sepenuhnya. Dengan satu gerakan tangan, tanah di bawah gunung Suzaku berguncang hebat. Gunung raksasa itu terbelah 2, debu mengepul tinggi, gemuruh bergema ke segala arah. Dari celah di tengah gunung, sebuah lorong gelap yang dalam terlihat menganga seperti mulut naga raksasa. Qian Feng, dengan mata bersinar dingin, langsung melesat ke dalam makam Suzaku tanpa ragu. Liu Mei hanya menatap sejenak sebelum menghela napas panjang, lalu mengikuti Qian Feng ke dalam. Satu persatu, para pembudidaya klan abadi tertinggal dan pembudidaya dari planet Suzaku mulai menyerbu masuk ke makam itu. Semuanya tahu, di dalam sana ada potongan jiwa mereka, dan jika gagal mendapatkannya, maka kematian adalah satu-satunya jalan. Pada hari keempat setelah makam Suzaku dibuka, 2 sosok muncul di kaki gunung. Mereka adalah Wang Lin dan Situnan. Zukwezi sudah tak terlihat lagi, hanya kristal planet budidaya yang perlahan retak mengambang di udara, menyebarkan aura kematian. Di sekeliling gunung, ribuan pembudidaya duduk bersila menatap masuk ke dalam makam. Tak ada satupun yang berani membuat kekacauan.
Semua orang kini hanya fokus pada satu hal, bertahan hidup. Wang Lin menatap jalan di depan gunung dengan mata dingin. Ia melangkah perlahan. Udara di sekitarnya seolah ikut bergetar mengikuti langkahnya. Bersambung, jangan lupa like dan share ya. Kalau minat berbelanja silakan cek showcase barangkali ada yang cocok. Terima kasih.